Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danu Abdillah Parawangsa, calon mentor dari kelas 26, tim 52, jurusan Teknik Metalurgi, NIM TPB 16420 380. Saya akan menjelaskan esensi mentor OSKM, terkhusus peran mentor KP4. Jadi KP4 itu apa? KP4 itu adalah peran-peran mentor yang dikelompokkan ke 1K dan 4P. K yang pertama itu kakak yang berempati, P yang pertamanya itu panitia lapangan yang disiplin, P yang kedua itu penjamin materi yang berwawasan, P yang ketiga adalah pribadi yang senantiasa berkembang, dan P yang keempat itu penebar manfaat. Langsung saja kita ke K, kakak yang berempati. Jadi, seorang mentor itu harus bisa menjadi kakak yang benar-benar memahami perasaan dari para mentinya. Gitu. Jadi ketika si menti merasa bosan, si menti merasa capek, tidak tertarik dengan materi yang kita bawakan, kita harus dapat merasakannya. Dan kita harus dapat juga menanganinya. Contohnya, jika si menti itu merasakan bosan, atau dia tertarik lagi, kita dapat memberikan sedikit breaking, gitu ya. Atau kita dapat memberikan cetukan-cetukan lucu atau berbagi pengalaman atau cerita-cerita kita yang menurut kita menarik untuk kita bagikan, gitu. Agar mengembalikan lagi semangat mentinya untuk kembali mengikuti kegiatan mentoring yang akan kita bawakan. Selanjutnya, seorang mentor juga harus dapat membuat suasana yang nyaman agar seorang menti yang mengalami masalah itu mau berbagi cerita, mau curhat ke kita tentang masalah yang ia alami, gitu. Ya, tunjukkan bahwa kita benar-benar ingin tahu, kita memang peduli dan memang kita ingin menyelesaikan masalah yang ia rasakan, gitu. Jika mentinya tidak nyaman bercerita di depan umum, kita dapat menyediakan waktu, menyediakan sesi berdua secara pribadi, ngobrol langsung sama si mentinya. Jadi sebisa mungkin buat senyaman mungkin lah si mentinya itu mau bercerita ke kita. Dan selanjutnya itu seorang mentor harus dapat memberikan apresiasi atas capaian yang dicapai oleh mentinya. Dan jarang menti itu sudah mencapai suatu target OSKM gitu ya, di D, setiap D-nya kita evaluasi terlihat, oh sudah dapat nilai yang bagus dan sebagainya, kita dapat memberikan apresiasi minimal ya, pujian, semangat, seperti word of affirmation ya gitu, atau ya hadiah-hadiah kecil itu juga dapat berarti bagi mereka. Jadi mereka merasa dihargai, mereka merasa dipedulikan gitu ya, bukan merasa seperti budak tugas saja. Gitu. Selanjutnya P yang pertama, panitia lapangan yang disiplin. Nah, seorang mentor itu harus menjadi sosok, harus menjadi pribadi yang sigap, yang tegas, yang disiplin, yang tidak menghambat keberlangsungan acara atau bahkan menghambat kemajuan dari para mentinya. Gitu. Dalam konteks luring atau offline, seorang mentor itu harus memiliki manajemen waktu, kedisiplinan waktu yang sangat baik. Dan harus mentaati semua peraturan lapangan yang sudah dibuat agar kegiatan OSKM berjalan dengan lancar gitu. Kenapa? Karena ketika offline itu kegiatan mentor itu sangat padat dari pagi sampai sore itu mendampingi mentinya. Setelah itu nggak langsung istirahat, harus evaluasi lagi kegiatan mentor yang di hari tersebut sampai pukul 7 sampai 8 malam. Saatnya baru istirahat, tapi sebentar, cuma 4 sampai 5 jam saja karena jam 2 sampai jam 3 harus tersedia lagi, harus ada lagi di kampus untuk briefing di pagi harinya. Jadi sangat padat. Jika seorang mentor tidak memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka kegiatan itu bakal kacau balau. Mentornya mungkin akan sakit-sakitan atau sering terlambat, akibatnya koordinasi itu bakal berantakan. Atau contoh lainnya, ketika offline itu kan ada mobilisasi massa ya, mobilisasi maba menti-menti itu ke tempat A ke tempat berikutnya. Nah, jika mentor tidak sigap dalam dalam memobilisasi, dalam mengamati menti-mentinya, nanti ada menti yang berkeliaran kemana-mana. Akibatnya ya kegiatan akan molor kan, terlambat, karena harus mencari menti-menti yang
hilang tadi gitu. Dalam konteks daring atau online, seorang mentor juga harus disiplin, terutama dalam menjaga sikap dan nama baiknya. Jadi ya sebisa mungkin kita disiplin, datang tepat waktu, bahkan 10 menit sampai 15 menit sebelum mentinya datang ke room mentoring, menjaga tata krama kita, sopan santun kita gitu ya, di depan para menti-mentinya. Agar apa? Agar ya seorang mentor itu dapat dicontoh gitu ya, dapat menjadi role model bagi menti-mentinya. Ya siapa sih yang mau mencontoh orang yang penuh masalah, yang tidak teratur, yang tidak disiplin gitu kan. Dan juga itu untuk menjaga respect dari menti ke mentornya. Karena ketika kita berbuat sesuatu yang jelek gitu ya, yang tidak disiplin, pasti seorang menti itu menurun respect kepada kita. Sebabnya dia nggak mau dengerin kita, nggak mau memahami materi yang kita bicarakan, mereka nggak kita sepele. Akibatnya materi yang harus kita sampaikan tidak tersampaikan dengan baik kepada mentinya. Sebenarnya P yang kedua yaitu penjamin materi yang berwawasan. Nah, seorang menti itu harus benar-benar memahami materi yang akan dia sampaikan ke mentinya. Ya selama segmen ini, sama sekolah mentor ini sebisa mungkin semua calon mentor itu mendengarkan, memahami gitu ya, mengerjakan tugas dengan integritas, mengerjakan kuis dengan ujian dengan integritas. Jika ada yang masih bingung atau kurang paham, bisa tanyakan ke prediktif atau ke teman sesama mentor. Terus ketika hari H diberikan top, dibaca, diulang lagi materi yang dipelajari saat sekolah mentor gitu. Jangan merasa sombong, merasa paling pintar, merasa sudah hebat, nggak perlu lagi baca top, langsung nyocos di mentoring. Nanti materi-materinya malah melenceng kemana-mana, yang harusnya sesuai dengan yang sudah dirumuskan malah melenceng kemana-mana. Akibatnya tidak terjamin materi yang berwawasan. Sebenarnya seorang mentor juga harus tahu sejauh mana nih pemahaman dari setiap menti-mentinya. Si A sudah berapa persen, si B sudah berapa persen pemahamannya, si C sudah berapa persen. Jangan sampai ada gap yang terlalu jauh antara yang paham dengan tidak paham. Akibatnya ya ada yang tertinggal gitu. Ada menti yang tertinggal, makin jauh dia makin malas untuk mengejar, akhirnya dia tadi tidak terjamin juga materi yang berwawasan ke semua maba TB. Sebenarnya P yang ketiga, pribadi yang senantiasa berkembang. Nah, seorang mentor itu juga perlu berkembang, bukan cuma mentinya, mentor juga perlu berkembang. Sembari juga mendampingi, mengikuti perkembangan dari adik-adiknya, menti-mentinya. Kenapa itu penting? Karena ketika menti itu sudah diberikan ya mentoring sama kita, sama mentor, sudah diberikan pemahaman, materi, ilmu yang baru, mereka kan pasti akan meningkat kualitas mereka, kapasitas mereka, pemahaman mereka bakal naik. Nah, jika si mentornya tidak ikut juga meningkatkan pemahaman dia, meningkatkan kualitas dia, ya si mentor itu akan stagnan gitu ya perkembangannya. Akhirnya tidak ada nilai tambah yang bisa dibagikan di kegiatan atau pertemuan-pertemuan berikutnya. Akibatnya ya perkembangan si menti juga terhambat, maka juga tidak ikut berkembang gitu. Mereka juga ikut stagnan. Nah, seorang mentor juga perlu tahu nih, harus mau mengevaluasi diri mereka setiap selesai mentoring gitu. Mereka harus tahu di bagaimana mereka yang kekurangan, yang salah, yang harus bisa di-upgrade lagi gitu di pertemuan selanjutnya. Dan harus siap dan mau menerima kritik-kritik dan pendapat-pendapat dari sang mentor, bahkan oleh mentinya sendiri. Jangan merasa paling senior, paling berpengalaman, paling tahu, gak mau nih menerima pendapat dari mentinya, gak mau nih dengan kritik dari mentinya. Karena kan yang merasakan langsung apa yang kita berikan tuh ya mentinya. Jadi kita harus mendengarkan kritik-kritik mentinya. Jangan sampai kita menolak, akibatnya kita juga gak akan berkembang. Dan yang terakhir yaitu P4, yaitu penebar manfaat. Nah, ini sebagai penerapan dari konsep filantropisme ya, yang rasa tulus ingin memberi. Nah, mentor juga harus tulus berbagi ilmu, berbagi pengalaman, gitu. Landaskannya dengan landasan rasa ingin memberi. Jadi kita memberikan dengan tulus, seolah-olah kita ini pengen ngasih hadiah yang berharga banget ke orang yang kita cintai, ke orang yang kita kasihi gitu.
Ya contohnya seperti ibu kita, ayah kita, adik kita, bahkan pasangan kita anggap juga menti ini orang terkasih kita. Agar kita dapat memberikan dengan tulus, dengan ikhlas semua yang akan kita bagikan ke mereka. Nah, mentor juga harus tahu nih alasan kenapa materi ini penting dimiliki oleh setiap mentinya dan bagaimana penerapan dari materi yang diberikan agar manfaat dari materi ini memang terasa langsung oleh mentinya. Kan kita juga malas kan, kita anggapnya kita sebagai menti mendengarkan materi yang menurut kita tidak bermanfaat untuk kita, pasti kita akan malas, menolak dan tidak peduli gitu ya. Nah, menti kita juga sama, adik-adik mabanya juga sama, mereka nggak akan peduli kalau materi tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, kita sebisa mungkin menjelaskan manfaat dari materi ini untuk hidup mereka, pada saat kapan mereka butuh, pada saat kapan mereka memakai ilmu-ilmu itu gitu. Jadi jangan seolah-olah seorang menti itu membawa senjata, membawa tembakan yang penuh peluru, tapi tidak tahu nih kapan harus nembak, kapan makainya. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.